Nah ini supaya nanti kita nyambung nih idenya dengan refrat ini. Kalian paham nggak perbedaan antara hypersensitivity sama autoimmune? Perbedaannya di mana sebelum kita kalau hypersensitivity dia ada antigennya, reaksinya berlebihan. Kalau autoimun dia justru dari hypersensitivity ini antigennya dari luar. Antigennya dari luar. Nggak, maksud saya cocok nggak istilahnya antigen? Alergen. Antigen atau alergen? Alergen. Apa bedanya alergen dan antigen? Antigen itu kan sesuatu yang dikenali sebagai bahaya ya. Maksudnya itu benda yang dianggap sama tubuh kita itu dia berbahaya untuk tubuh kita. Sedangkan kalau hypersensitivity itu sebenarnya sesuatu yang sebenarnya umumnya tuh enggak. Kalau antigen itu adalah sebuah struktur yang dapat mengaktifkan Sistem imun. Nah, antigen ini dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai self antigen, ada yang disebut sebagai non self antigen. Nah, kalau kita bicara alergen, ini beda. Ya. Kalau kita lihat sistem imun itu didesain hanya bereaksi dengan antigen yang bersifat potensial untuk memicu sebuah bahaya. Ini konsep. Jadi sistem imun kita hanya boleh bereaksi pada sesuatu yang berpotensi untuk menimbulkan kondisi harmful. Nggak boleh dia bereaksi dengan sesuatu yang tidak berpotensi membahayakan. Nah, kalau misalnya ada sesuatu zat yang sebenarnya tidak berbahaya tapi dia bereaksi, nah itu kita sebut hypersensitivity. Contohnya kaca. Kaca nggak berbahaya, isinya protein dan lain sebagainya. Ya, tapi tubuhnya bereaksi dengan. Nah itu kita sebut hypersensitivity. Bisa diikuti. Kenapanya dia menganggap yang tidak berbahaya itu menjadi berbahaya? Sebenarnya kan dia keluar dari sentral dan perifer, Nah makanya kita kembali kepada konsep hypersensitivity itu ada berapa mekanisme? Masih ingat kan? Ada berapa mekanisme hypersensitivity? Ada 4. Yang pertama, reaksi yang dimediasi oleh immunoglobulin E dan sel mas, ya. Kalau struktur antibody IgE ini mengenali sebuah struktur yang kita kenal sebagai alergen, itulah kenapa menjawab tadi pertanyaan kenapa kok ada orang yang hypersensitif, ada orang yang enggak. Ya tergantung struktur dari antigen binding site pada IgE. Orang yang memiliki antigen binding site yang mengenali struktur alergen, apabila alergen itu masuk ke dalam tubuh, maka akan dikenali oleh Ig. Dan kalau misalnya dia mengenali alergen tadi, maka akan terjadi degranulasi dari selnya. Dan inilah yang akan melepaskan histamin dan lain sebagainya, dan akan menimbulkan reaksi inflamasi. Ini yang terjadi. Lalu kemudian reaksi kedua yang kita kenal sebagai Sitotoksik. antibody dependent cellular cytotoxicity atau ADCC. Jadi kita tahu antibody itu terdiri dari fragment of antigen binding site dan fragment of object. Jadi apabila ada sebuah struktur diikat oleh antibody, maka
struktur Fc-nya ini akan dapat memicu kerusakan pada sel yang diikat oleh antibodi itu melalui dua mekanisme. Mekanisme yang pertama adalah complement activation. Complement activation, tahu kan apa konsekuensi dari complement activation? Maka struktur komplement itu akan membuat sebuah struktur yang disebut sebagai membran vasektom. Dia bentuk sumur di membran sel yang akan membuang semua isi dari sel, sehingga sel itu akan kolaps. Lalu yang kedua adalah dia bisa mengundang sel yang memiliki Fc reseptor. Jadi ini diikat oleh sel itu dan kemudian sel itu akan membunuh sel yang diikat oleh antibodi. Misalnya dia bisa jadi antibody depend. Nah, kalau artinya ini dimediasi oleh IgE, dimediasi oleh antibody dependent cellular cytotoxicity. Maka kalau yang ketiga adalah dia melalui mekanisme imun kompleks. Ya. Jadi biasanya kalau imun kompleks, maka kalau ada sebuah struktur katakanlah yang kemudian dikenali oleh antibody, maka dia akan membentuk sebuah kompleks. Kira-kira strukturnya sama, dan kemudian gara-gara ada interaksi ini, maka dia mengundang tadi semacam komponen dan lain sebagainya. Kalau ini bedanya adalah di tingkat seluler, kalau ini misalnya di tingkat jaringan. Misalnya kasusnya pada kasus glomerulonefritis, di mana di situ akan terbentuk sebuah struktur imun kompleks pada struktur glomerulus, yang kemudian di situ akan mengundang komplement dan juga cellular reaction yang akan merusak glomerulus itu. Nah, ini adalah yang mediasi oleh imun kompleks. Nah, kalau yang keempat, maka ini baru kita bicara tentang cellular jadi hypersensitivity, yaitu biasanya karena sudah adanya pH/1 dengan reseptor yang mengenali antigen, ya, tadi, dan kemudian kita tahu kalau ini teraktivasi pH/1, maka dia akan melepaskan cytokine. Cytokine apa? pH/1 cytokine. Dan ini yang kemudian baru mengaktifkan cellular mediated immune response. Makanya yang di sini bisa kita lihat bahwa reaksi yang umumnya terjadi kalau kita lihat ini yang cepat. Tapi kalau ini karena melalui beberapa mekanisme, maka sering disebut sebagai delay hypersensitivity. Nah, ini perbedaannya. Ya, kalau autoimun dia menyerang sel antigen. Nah, nanti kita dengar dia banyak ngomong tentang bagaimana hormon yang ada dapat mempengaruhi mekanisme ini. Nah, saya ingin melihat, sebenarnya saya agak terinspirasi dengan topik yang dia bawakan. Atau kalau ini nanti referensinya dia berujung pada sebuah research, ya. Kita kan punya populasi besar yang menggunakan progestin hormon. Ya kan, pasien endometriosis kita kurang apa? Cuma kan kita kan nggak pernah aware bahwa apakah ada gejala pada kulit. Untuk pasien adeno tuh banyak yang ngeluh gatal-gatal urtikaria. Nah, makanya Saya sering banget pasti keluhannya gatal-gatal. ya, makanya ini kan kita jadi belajar sesuatu nih dengan referat ini, bahwa ada erupsi kulit yang bisa dipicu oleh 3 hormon, ya, apakah progesteron, apakah estrogen, dan yang ketiga androgen. Androgen
kita udah lebih banyak familiar. Tapi kalau estrogen, progesteron, nah ini kita harus dengar nih, ya ini 2 menit lagi.